Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardhani Eko Prasetyo dan saya akan menjelaskan materi tentang pertemuan ke-6 tentang foto PR, ilustrasi, dan konten publicity planner. Pertama, untuk awalan kita akan memberikan pengertian fotografi dan dokumentasi. Fotografi menurut para ahli, sudah Rama tahun 2014, memberikan pengertian bahwa media foto adalah salah satu media komunikasi, yakni media yang bisa digunakan untuk menyampaikan pesan atau ide kepada orang lain. Fotografi dalam PR atau humas sangat berperan penting. Foto dapat menjadi media dalam menyampaikan pesan-pesan komunikasi seorang PR atau humas kepada publik sasarannya. Dokumentasi Dokumentasi ialah kumpulan dari dokumen-dokumen yang dapat memberikan keterangan atau bukti yang berkaitan dengan proses pengumpulan dan pengelolaan dokumen secara sistematis serta menyebarluaskan kepada pemakai informasi tersebut. Berikut merupakan jenis-jenis dokumentasi. Yang pertama adalah dokumentasi primer. Dokumentasi primer adalah dokumentasi yang berisi informasi tentang hasil penelitian atau langsung dari sumbernya, misalkan laporan. Yang kedua adalah dokumentasi sekunder. Dokumen sekunder ialah dokumen yang berisi tentang informasi tentang literatur primer. Lalu yang terakhir adalah ada dokumen tersier. Dokumen tersier adalah dokumen yang berisi informasi tentang literatur sekunder, misalnya buku. Lalu ada ini, secara konkret fotografi dalam menunjang kegiatan kehumasan adalah yang pertama, untuk melengkapi benda-benda pameran atau benda peragaan pada showroom. Yang kedua, untuk memperkaya visualisasi dari benda-benda pameran pada stand pameran. Yang ketiga, untuk mengisi ilustrasi pada penerbitan jurnal internal organisasi atau perusahaan, seperti buletin atau majalah dan sebagainya. Lalu yang keempat adalah untuk mengisi ilustrasi dan visualisasi media terbitan organisasi atau perusahaan, seperti brosur, selebaran, atau company profile. Yang kelima, untuk melengkapi perpustakaan internal perusahaan atau organisasi. Yang terakhir adalah untuk membuat slide yang nantinya dipergunakan saat presentasi di seminar, rapat dinas, dan sebagainya. Lalu ada berikut hal-hal yang harus diperjelas sebelum bertemu dengan fotografer. Yang pertama adalah bagaimana sebuah cerita bisa diceritakan dengan gambar, yaitu dengan memperhatikan elemen-elemen penting yang harus menjadi fokus pada gambar. Pembaca harus terpukau dengan hasil gambar. Lalu harus diingat bahwa sebagian besar persepsi kita adalah visual. Yang kedua adalah efek yang bisa didapat. Gambar bukan hanya salinan dari beberapa orang atau peristiwa. Mereka adalah representasi artistik dari orang atau peristiwa itu. Di tangan seorang fotografer yang cakap dan terlatih, subjek yang sama akan dikemukakan dengan cara yang sangat berbeda dan menciptakan suasana hati yang berbeda ketika melihat gambar. Lalu yang ketiga adalah jenis gambar yang diinginkan editor. Berikan gambar yang sesuai dengan kebijakan editorial untuk dipertimbangkan. Pastikan mereka cocok dengan kebutuhan produksi media untuk dicetak. Lalu yang keempat adalah cara bekerja dengan fotografer. Seorang praktisi PR harus mengambil peran aktif pertama dalam pengarahan dan kemudian selama pemotretan itu sendiri. Hingga saat ini pemanfaatan fotografi guna menunjang kegiatan kehumasan masihlah belum maksimal. Misalnya amat jarang kita mendapatkan bentuk siaran pers yang menyertakan foto sebagai penguat informasi. Juga belum dijadikan media fotografi untuk melengkapi dokumen atau perusahaan internal, perpustakaan maksudnya. Namun beberapa instansi sudah memanfaatkan fotografi sebagai penunjang kegiatan kehumasan. Lalu selanjutnya adalah judul dan caption. Caption adalah judul berikut keterangan foto. Tanpa keterangan, pembaca tidak mengetahui foto apa, siapa, di mana, dan kapan, serta apa maksud dan tujuan foto tersebut. Caption harus membuat judul dan isi yang jelas dan terang yang menjelaskan tentang objek dalam foto tersebut. Sedapat mungkin menggunakan kalimat aktif sehingga menunjukkan aktivitas yang hidup. Caption tersebut juga harus memuat keterangan waktu, tempat, dan peristiwa, serta tokoh yang terlihat di dalam serta tujuan yang terkandung di dalam peristiwa ini. Lalu ada ilustrasi. Pendapat umum mengenai pengertian ilustrasi yang sering dipakai dalam pembahasan umumnya adalah suatu proses penggambaran sesuatu sebagai bagian dari proses komunikasi visual. Komunikasi visual di sini merupakan suatu proses komunikasi yang bisa direspon dengan indera penglihatan. Komunikasi visual ini umumnya dipakai di media komunikasi, pada khususnya media cetak, yang biasa bisa berupa tipografi, ilustrasi, layout, fotografi, dan lain sebagainya. Dalam kategori ilustrasi visual, yang dimaksud di sini adalah suatu gambar yang dapat berupa foto atau lukisan
yang berfungsi untuk membantu memperjelas isi sebuah buku, karangan, artikel, dan sebagainya. Dapat juga dikategorikan sebagai suatu gambaran, desain, diagram untuk penghias halaman sampul. Kata ilustrasi berasal dari kata bahasa Latin, yaitu illustrate, yang memiliki arti untuk menjelaskan, sedangkan dalam bahasa Inggris memiliki arti menghiasi dengan gambar. Dari dua kata tersebut memiliki arti bahwa ilustrasi adalah gambar yang berfungsi sebagai penghias serta membantu menjelaskan teks dalam bentuk gambar yang agar mudah dipahami. Selanjutnya adalah Content Publicity Planner. Menurut Right Source Marketing, Content Planner adalah orang yang bertanggung jawab atas perencanaan konten secara keseluruhan. Setelah konten strategis merancang strategi konten yang dibutuhkan, orang dengan posisi ini akan mengimplementasikan dalam bentuk jadwal yang terencana. Ia akan membuat topik berdasarkan strategi konten, memilih jenis konten, dan taktik tertentu untuk menangani tujuan dan preferensi audiens. Kemudian mengatur semuanya ke dalam kalender editorial. Dengan begitu, semua orang yang terlibat seperti content writer dan desain grafis mengetahui tugas dan deadline mereka masing-masing. Ini adalah kesimpulannya. Setiap humas harus memiliki kemampuan dalam fotografi dan dokumentasi. Di zaman modern ini, kemampuan itu sangat dibutuhkan untuk presentasi kepada halayak publik agar mudah mencernanya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila banyak kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.